Agama Islam bisa berkembang di Nusantara ini, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari jasa para ulama dan pendakwah di zaman dahulu. Untuk di daerah Jawa penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Mereka menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok tanah Jawa. Salah satu anggota Wali Songo yang dikenal sebagai wali yang menyebarkan agama Islam dengan pendekatan kearifan lokal adalah Sunan Kalijaga. Selain itu beliau mempunyai umur yang sangat panjang, lebih dari 100 tahun. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, dengan pendekatan kebudayaan, seperti wayang kulit, gamelan dan kesenian lain, menarik minat penduduk Jawa pada saat itu. Dan akhirnya bisa menerima agama Islam. Selain itu Sunan Kalijaga dikenal juga mempunyai karomah dan ilmu kesaktian yang tinggi. Namun sebelum melanjutkan kisah ini silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Inilah beberapa pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang sakti. 1. Rompi Ontokusumo. Sunan Kalijaga mendapatkan wangsit atau petunjuk yang mengatakan, untuk mengalahkan Nyai Ratu Kidul, beliau harus menghatamkan Al-Quran. Kemudian Sunan Kalijaga menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak yang disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Konon setelah usai menjalankan salat subuh berjamaah para wali menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi. Kulit kambing itu kemudian dibuat rompi dan dirajah Sunan Bonang menjadi pakaian. Saking kuatnya rompi Ontokusumo, para wali juga bingung mendeskripsikan cahaya yang ada di dalamnya. Saat ini rompi ini masih tersimpan di Kadilangu Demak. Setiap hari raya Idul Adha, rompi Ontokusumo diadakan penjamasan oleh masyarakat setempat. 2. Keris Kiai Carubuk. Zaman dulu, masyarakat masih percaya dengan benda-benda pusaka, salah satunya adalah keris. Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat Jawa tentang keris. Beliau memiliki keris yang dinamakan keris Kiai Carubuk. Keris ini dibuat oleh Empu Supamandrani sahabatnya, dari sebiji besi yang besarnya setara biji asam. Keris Kiai Carubuk milik Sunan Kalijaga ini, dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian dari keris setan Kober, milik Aryo Penangsang kala terjadi pemberontakan di Mataram. 3. Api Abadi Merapen. Pusaka api alam ini merupakan api abadi yang sampai saat ini masih terus menyala di daerah Merapen, Jawa Tengah. Api abadi Merapen pertama kali ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat beliau menancapkan tongkatnya ke tanah dalam perjalanan dakwah penyebaran agama Islam. Kemudian timbul gas yang akhirnya menjadi api dengan diameter 1,5 meter. 4. Batu Bobot. Batu Bobot ini lokasinya masih satu areal dengan api abadi Merapen. Batu Bobot merupakan landasan Empu Supa menempa keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun alasan batu ini ditinggalkan karena beratnya yang luar biasa dan tidak mungkin dibawa ke berbagai daerah untuk berdakwah. Konon menurut keterangan penduduk setempat, barang siapa yang bisa mengangkat batu itu dalam kondisi duduk maka apa yang dia minta bisa terkabul. Batu itu kini berada dalam sebuah bangunan dan terkunci rapat. Para pengunjung yang ingin melihat batu itu, hanya bisa mengintip dari luar kaca yang melindunginya. 5. Sumur Jolotundo. Sumur ini lokasinya dekat dengan makam Sunan Kalijaga, tepatnya di depan Masjid Sunan Kalijaga, di Kadilangu Demak kurang lebih 100 meter. Sumur Jolotundo merupakan peninggalan Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih didatangi oleh warga. Sumur ini sejarahnya adalah bekas di mana Sunan Kalijaga meninggalkan jalannya ketika akan mencari sumber air yang digunakan untuk wudhu para wali. Sumur Jolotundo disebut juga sebagai Zam-Zam Demak. Konon sumur ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Syaratnya,
Sebelum meminum airnya, orang tersebut harus membaca basmalah terlebih dahulu. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.